Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arni Hadarewa dengan NIM 3121007 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem rangka dan otot pada kelas Pisces. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi kriteria evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaborang, SPD, GR, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pencernaan secara umum. Nah, sistem pencernaan itu merupakan proses penghancuran bahan makanan atau mekanis atau enzimatis, kimia, dan mikroba. Nah, dari bentuk kompleks molekul besar menjadi sederhana atau bahan penyusun dalam saluran pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu merupakan sekumpulan organ yang berfungsi melakukan proses pencernaan. Pencernaan merupakan sebagai suatu proses merubah bahan makanan yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana secara mekanik dan secara kimia oleh enzim di dalam tubuh, dimulai dari mulut hingga proses penyerapan oleh pembuluh darah, pembuangan sisanya melalui anus. Di sini saya masuk pada sistem pencernaan pada Pisces. Yang pertama itu ada rongga mulut, esofagus, faring, lambung, usus, anus. Nah, dari saluran pencernaan pada ikan itu dimulai dari rongga mulut atau biasa disebut dengan cavum oris. Nah, di dalam rongga mulut itu terdapat gigi-gigi kecil, lidah, dan ludah. Nah, dari rongga mulut itu, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di dalam daerah sekitar insang. Lalu, makanan itu didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok. Itu besarnya usus intestine. Pada akhirnya bermuara pada anus. Di sini ada gambar sistem pencernaan Pisces. Di situ ada usus, lambung, ada esofagus, ada hati, mulut, pankreas, anus. Terus kita masuk pada sistem respirasi atau pernapasan pada Pisces. Pada tahap 1 disebut dengan tahap pemasukan. Pada tahap ini mulut ikan membuka dan insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Kemudian menuju lembaran insang. Disinilah oksigen yang larut di dalam air itu diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Nah, pada tahap yang kedua, tahap pengeluaran, di mana mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut itu mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Di sini ada gambar respirasi Pisces. Di sini sistem ekskresi pada Pisces. Ada beberapa alat pengeluaran ikan terdiri dari yang pertama itu insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Terus yang kedua ada kulit. Kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Terus yang ketiga, sepanjang ginjal atau sebagian besar yang mengeluarkan urin. Di sini ada gambar sistem ekskresi Pisces. Terus ada sistem sirkulasi pada Pisces. Sistem peredaran pada ikan ini bersifat tunggal, artinya di mana hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Terus yang kedua itu berawal dari jantung. Darah menuju insang itu untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Nah, selain itu juga, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung.
Yang ketiga, udara memberi bahan materi dengan perantaran difusi melalui tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh. Sini ada lanjutan dari seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Terakhir, sistem peredaran darah ikan cukup sederhana. Di sini ada gambar sistem sirkulasi Pisces. Arteri, body capillaries, kapiler insan, jantung, vena. Ada sistem rangka dan otot pada Pisces. Di sini ada sistem rangka ikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada rangka aksial, rangka visceral, rangka apendikular. Terus di situ ada otot ikan. Pada umumnya kerja otot ini memiliki fungsi ganda yang berfungsi sebagai sinergis, ada pula yang antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja saling menyokong dengan otot yang lain. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, di mana apabila satu otot itu melakukan kontraksi, maka otot yang lain akan mengendur. Di sini ada gambar sistem rangka Pisces. Di sini ada gambar sistem otot pada Pisces. Nah, kesimpulan dari kelas Pisces itu bahwa kita ketahui bersama bahwa Pisces itu merupakan binatang bertulang belakang, hidup di udara, bernapas menggunakan insang. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam udara. Sekian presentasi saya, terima kasih.